Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Rizik. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan berkultum singkat mengenai materi bab zina. Surat tentang zina di Al-Quran atau larangan perbuatan zina termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 32. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina atau bersetubuh ada di surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fasihatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Berdasarkan tafsir Kemenak RI, makna dan janganlah kamu mendekati zina adalah menghindari setiap perbuatan yang bisa menggiring kita kepada perzinaan. Contohnya pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, membaca atau menonton video yang dapat memicu syahwat. Ayat tentang zina ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Hendaklah selalu berupaya menghindari zina dan segala hal yang mengundang perbuatan keji tersebut. Macam-macam zina dan contohnya dalam kehidupan. Banyak orang mengira bahwa lingkup zina hanya sebatas hubungan intim semata. Nyatanya, lingkupnya sangatlah luas. Yang pertama adalah zina al-laman. Zina al-laman adalah macam zina yang disebabkan oleh panca indera. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan zina al-laman. Adapun zina al-laman atau zina panca indera itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama, zina ain, yaitu zina mata. Contohnya memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang kedua, zina kolbi, adalah zina hati. Contohnya menghayalkan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga, zina lisan, yaitu zina ucapan. Contohnya membicarakan lawan jenis yang diikuti. Berikutnya, zina yadin atau zina tangan. Contohnya memegang bagian tubuh lawan jenis yang tidak sah. Macam-macam zina yang kedua adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah perzinahan yang terjadi saat seorang pasangan yang telah menikah melakukan perselingkuhan. Contohnya hubungan seksual dengan orang-orang yang bukan pasangannya. Tidak hanya berdosa, namun juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal dunia. Berikutnya adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan intim sebelum menikah atau berpacaran dan berani melakukan perbuatan zina. Zina ini biasanya terjadi lantaran sepasang kekasih tergoda rayuan setan sehingga melampiaskan nafsu mereka. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Cara menghindari zina yang efektif. Yang pertama, memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat nasuha. Yang ketiga, menjauhi berbagai macam zina. Seterusnya, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Seterusnya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Tidak suka berkumpul dengan lawan jenis.
tidak sering-sering membuka media sosial, berbanyak membuka dan mempelajari isi Al-Quran, dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk menghapus dosa zina. Untuk menghapus dosa zina di mata Allah, tiada lain selain bertaubat dan melaksanakan ibadah lainnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan. Menyesali perbuatan zina, taubat nasuha, sholat taubat, perbanyak zikir dan istighfar, melakukan kebaikan pada sesama, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.